Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah al-mu'arabat. Ini kesimpulan. Kan sebelumnya terkait dengan alamat i'rab. Sekarang al-mu'arabat. Kalau dibilang mu'rab, apanya itu yang dibahas sekarang? Kata yang di i'rab. Sebagai kesimpulan. Jadi kalau i'rab itu perubahan. Kalau alamatul i'rab tandanya. Kalau mu'rab katanya. Jadi beliau akan bahas sekarang sisi lain. Tapi sama juga yang diinginkan. Beliau akan ulang juga tandanya. Tapi berupa penyebutan kata-kata yang berubah. Ini kesimpulan disebutkan oleh para ulama cara seperti ini. Ini adalah thariqatul mutaqaddimin. Cara orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu kalau menyampaikan sesuatu luas dulu, baru setelah itu kesimpulannya. Paham kan? Kesimpulannya. Maka setelah disebutkan sebelumnya rincian, sekarang kesimpulannya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-mu'arabatu. Kata-kata yang di-i'rab. Itu maksudnya mu'rab. Kata-kata yang di-i'rab. Kata-katanya. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, faslun, pasal, al-mu'rabatu kisman. Kata yang di-i'rab itu ada dua jenisnya. Kismun yu'rabu bil harokat. Jenis pertama ada kata yang di-i'rab dengan tanda harokat. Tahu tanda harokat? Jadi ada kata yang di-i'rab dengan tanda apa? Harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Dan ada kata yang di-i'rab dengan tanda huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab. Ya. Kata dalam bahasa Arab. Ya. Al-kalimah. Al-arabiyah. Kata bahasa Arab. Dilihat dari tanda i'rabnya terbagi dua. Ada kata yang di-i'rab dengan tanda harokat. Yaitu dhamma, ya, yaitu tanda dhamma, fathah dan kasroh. Kemudian diikutkan dengan tiga itu adalah sukun. Karena sukun bukan harokat. Karena sukun bukan harokat. Dan kalau kita melihat kata-kata yang telah lewat, pasti alamatnya ini. Antum melihat tuh, ada kata yang di-i'rab dengan dhamma, ada kata yang di-i'rab dengan fathah, ada kata yang di-i'rab dengan kasroh, ada kata yang di-i'rab dengan sukun. Dipahami ini? Jadi 4. Tanda harokat ikut dengan sukun. Dan ada juga kata yang di-i'rab dengan tanda apa? Huruf. Kalau antum melihat yang telah lewat, ada kata yang di-i'rab dengan alif. Tandanya. Ada kata yang di-i'rab dengan waw. Tandanya. Ada kata yang di-i'rab dengan ya. Tandanya. Kan begitu? Ada kata yang di-i'rab dengan nun. Tandanya. Paham kan? Paham? Jadi ada 4 harokat dan ada 4 huruf yang menjadi tanda. Makanya tanda perubahan dalam bahasa Arab itu semuanya 8. Itu semuanya berapa? 8. Tidak ada alamat lain. Antum mau cari alamat lain tidak ada. Tinggal nanti hafal tempatnya. Dhamma pada isim mufrad jamak taksir jamak salim fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Fathah. Kan sudah ada tempatnya. Fathah. Isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Sukun fi'il mudhari sahih akhir. Kasroh isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim. Kan begitu. Alif isim mutsanna. Dah ketika rofa asmaul khamsah ketika nasab. Waw jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Ya. Isim mutsanna jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nun af'alul khamsah. Itu maksudnya yang telah lewat. Jadi kalau antum tinggal sekarang, caranya lain. Kalau cara sebelumnya, kata tandanya. Kalau cara sekarang, kata dalam bahasa Arab hanya ada 2 tandanya. Ada tandanya berupa harokat dan ada tandanya berupa huruf. Ini sudah ada tempatnya, tinggal antum cari tahu di siapa yang punya tempat itu. Jelas ini? Jelas caranya nih? Nah itu kalau kita mampu memahaminya, aman nanti kitab gundul. Tempat-tempatnya. Paham kan? Tapi kalau itu tidak dipahami, bahaya nanti juga. Susah. Jelas?
Saya baca ulang. Saya baca ulang. Faslun pasal. Al-mu'rabatu kisman. Kata yang di i'rab itu ada dua bentuknya. Kismun yu'rabu bil harokat. Bagian pertama ada yang di i'rab dengan tanda harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Dan ada kata yang di i'rab dengan tanda apa? Huruf. Dipahami kan? Dengan tanda huruf. Terus yang di i'rab dengan harokat siapa? Yang di i'rab dengan huruf siapa? Kata beliau, walladzi yu'rabu bil harokat. Maka yang di i'rab dengan harokat. Tandanya harokat kalau dia ada. Arba'atu anwa'in. Ada 4 jenis isim. Kata yang di i'rab dengan harokat itu ada 4 jenis isim. Apa itu? Al-ismul mufrad 1. Isim mufrad tandanya harokat atau huruf? Pertanyaan, isim mufrad tandanya harokat atau huruf? Harokat. Iya kan? Dhamma, fathah, kasroh. Iya kan? Isim mufrad 1. Wajam ut taksiri. Jama taksir. Apa tandanya jama taksir? Harokat. Wajamul muannas salim. Jam muannas salim. Apa tandanya? Harokat. Wal fi'ilul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Demikian pula fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Tandanya apa? Harokat. Fi'il mudhari kalau tidak bersambung dengan sesuatu maka pasti i'rabnya dengan harokat. Harokatnya apa? Beliau kasih tahu. Wa kulluha turfa'u bid dhammah. 4 tadi tuh? 4 tadi. Semuanya diropa dengan dhammah. Berarti saya bisa tulis di sini ya. Ya, ini yang 8. Kita bisa tulis yang ini. Yang tandanya harokat ini. Tandanya harokat ini ada 4 berarti. Isim, mufrad. Dah? Paham kan? Jama, taksir. Ya. Jama taksir terus. Apa? Muannas. Ya, jam muannas. Ya, salim. Ya, terus fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tapi yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Berarti ada 4 situ ya. Ada 4 yang di i'rab dengan harokat. Jadi kalau ada kata berubah, tandanya harokat, maka ini golongannya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Sekarang harokatnya apa? Perhatikan ucapan penulis. Wa kulluha turfa'u bidhammah. Semuanya diropa dengan dhammah dan ini nyata. Semuanya diropa dengan dhammah. Betul enggak itu? Pertanyaan, isim mufrad, apa ropanya? Dhammah. Jamak taksir. Dhammah. Jamak muannas salim. Fi'il mudhari. Betul ucapan penulis? Iya tak? Masa salah? Alhamdulillah. Jadi wa kulluha turfa'u bidhammah. Kita cuma mau buktikan. Semuanya diropa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah. Dinasab dengan fathah. Coba untuk melihat. Fi'il mudhari, isim mufrad. Dinasab dengan apa? Fathah. Kan begitu kan? Iya kan? Jamak taksir. Apa? Fathah. Jamak muannas salim. Itu nanti akan dikeluarkan. Kecuali. Setelahnya nanti ada kecuali. Cuma ini awal dulu. Semuanya dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasroh. Dijer dengan kasroh. Wa tujzamu bisukun. Dijazam dengan sukun. Tapi boleh bilang. Wa kharaja an dalika. Keluar dari ketentuan umum itu. Salah satu asya. 3 perkara. Jadi memang tadi semuanya diropa dengan doma itu betul. Dinasab dengan fathah. Ada pengecualian. Dijer dengan kasroh. Ada pengecualian. Dijazam dengan sukun. Tentunya tidak semuanya dengan sukun. Seperti mu'tal akhir. Ropa dengan doma betul. Nasab dengan fathah tapi jazam dengan penghilangan huruf akhir. Berarti kan bukan dengan sukun. Makanya beliau bilang. Wa kharaja an dalika. Keluar dari ketentuan umum itu. Salah satu asya 3 perkara. Keluar dengan ketentuan umum itu 3 perkara. Jam'ul mu'annats salim. Yang pertama yang keluar adalah jamak mu'annas salim. Kenapa bisa keluar? Yunsabu bil kasro. Karena dia dinasab dengan apa? Kasro. Bukan dengan fathah. Padahal tadi semuanya dinasab dengan apa? Fathah. Tidak. Kecuali jamak mu'annas salim. Dinasab dengan kasro. Wal ismul ladzi la yansharif. Yang keluar yang kedua adalah ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Yukhfadu bil fathah. Dia dijer dengan apa? Fathah. Padahal pernyataan awal tadi semuanya dijer dengan kasroh. Ismul ladzi la yansharif kalau dijer dengan tanda apa?
fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kenapa bisa? Yujzamu bihadfi akhirihi. Dijazam dengan penghilangan apa? Huruf terakhir. Padahal saat marfu, dhammah. Saat mansub, fathah. Tapi majzum, sahih akhir, sukun. Mu'tal akhir, penghilangan huruf akhir. Dipahami ini? Ini Masya Allah. Kesimpulan bagus sekali. Jelas ini? Jelas sebenarnya ini? Sudah jelas ini? Sudah jelas. Disyarah tambah jelas. Asyarah. Hadal faslu. Pasal ini. Lakhasa fihil musannifu. Penulis lakhasa. Meringkas. Fihi padanya. Penulis meringkas padanya. Jami'a ma taqaddama. Seluruh apa yang telah lewat. Fi babi dalam bab alamatil i'rab. Dalam bab tanda i'rab. Faqala maka beliau berkata. Al-mu'robat kisman. Kata-kata yang di i'rab itu ada dua. Ada dua. Kismun yu'rabu bil harokat. Ada satu jenis di i'rab dengan harokat. Yaitu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun. Paham ya? Yaitu dhamma, fathah, kasroh dan sukun. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Dan ada juga jenis yang di i'rab dengan huruf. Yaitu al-waw wal alif wal ya wal nun. Nah, tanda huruf. Waw, alif, ya dan nun. Wa bada al-musannifu. Dan penulis memulai. Bidzikril mu'rabati bil harokat. Penulis memulai dengan menyebutkan yang di i'rab dengan tanda apa? Harokat. Li'anal asl. Karena i'rab dengan tanda harokat itulah asal. I'rab dengan tanda harokat itulah asal. Al-mu'rabatu bil harokat. Lihat bagannya itu. Yang di i'rab dengan harokat. Di bawahnya ada isim mufrad. Munsharif, ghairu munsharif. Jama' taksir. Munsharif, ghairu munsharif. Jama' salim. Kemudian ada fi'il mudhari. Sahih akhir, mu'tal akhir. Ini tabelnya ya. Ini tabel yang dulu kan. Ketika fi halati rofa. Isim mufrad. Munsharif, ghairu munsharif. Ad-dhammah, ad-dhammah, ad-dhammah. Paham kan? Jama' taksir. Munsharif, ghairu munsharif. Ad-dhammah, ad-dhammah, ad-dhammah. Ya. Jama' salim. Ad-dhammah. Fi'il mudhari. Sahih akhir. Ad-dhammah. Mu'tal akhir. Ad-dhammah. Paham kan ini? Paham dah? Penulis ini tabel tanpa contoh. Dipahamkan? Kalau kita pelajari di Miftah, tabel langsung apa? Contohnya. Langsung contohnya. Tapi penulis akan contohkan setelah ini. Setelah tabel. Kemudian, fi halatin nasbi. Ketika dalam keadaan nasab. Ketika dalam keadaan nasab. Lihat isim mufrad. Fathah. Fathah. Jama' taksir. Fathah. Fathah. Jama' salim. Kasroh. Paham tak? Dia beda sendiri. Ketika nasab dia apa? Kasroh. Fil mudhari. Sahih akhir, mu'tal akhir. Fathah. Fathah. Jelas ya? Kemudian fi halatil jar. Ketika dalam keadaan jar. Itu majrur. Ketika dalam keadaan jar. Kalau isim mufrad. Kasroh. Yang bertanwin. Ghairul munsharif yang tidak bertanwin. Al-fathah. Paham tak? Paham ini? Fathah. Terus. Jama' taksir. Munsharif. Kasroh. Ghairul munsharif. Fathah. Jama' salim. Kasroh. Fi'il mudhari kosong. Fi'il mudhari kosong. Karena tidak ada fi'il mudhari yang di jar. Kemudian fi halatil jazm. Ketika dalam keadaan jazm. Isim semua kosong. Kemudian pada fi'il mudhari. Sahih akhir. Sukun. Mu'tal akhir. Hatfu akhirihi. Paham itu tabelnya? Paham itu tabelnya? Itu bagus kesimpulannya. Setelahnya tinggal dicontohkan. Tinggal ada contohnya. Kata beliau. Kita baca. Al-mu'robat bil harokat. Yang di-i'rab dengan harokat. Yang di-i'rab dengan apa? Harokat. Setelah tabel tadi, sekarang datang pencontohannya. Datang pencontohannya. Wahya arba'atu anwa. Ya, yang di-i'rab dengan harokat ini ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Awalan yang pertama, al-ismul mufrad. Jenis pertama, ator. Enggak usah hitung-hitung ator. Insya Allah kita akan tamat sebelum antum keluar dari RBA. Pergi lagi nih hitung kertasnya. Oh panjang enggak ya? Panjang. Iya. Antum enggak keluar dari RBA. Mau keluar besok ator? Enggak Ji? Alhamdulillah. Kalau mau ke pulang, saya kasih pulang ator.
Wahai arba'atu anwa, dia ada 4 jenis. Ada 4 jenis dari yang di-i'rab dengan harokat. Awalan yang pertama al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Nah, belum kembalikan dulu pengertiannya baru hukumnya. Supaya diingat kembali. Ta'rifuhu pengertiannya. Ma laisa mutanan wala majmu'an wala minal asma'il khamsa. Ini lebih lengkap. Jadi belum menempuh 2 pengertiannya. Padahal sebelumnya belum pengertian isim mufrad apa? Madalla ala wahid au wahida. Paham itu yang belum pilih sebelumnya. Isim mufrad itu menunjukkan satu. Laki-laki atau satu perempuan. Sekarang belum kasih antum pengertian lain. Karena setelah tahu tanda bacanya. Setelah tahu tanda bacanya. Isim mufrad adalah malai semutana. Apa yang bukan 2. Wala majmu'an. Bukan jamak. Paham kan? Wala minal asma'il khamsa. Bukan dari asma'ul khamsa. Itu isim mufrad sekarang. Beda isim mufrad dulu. Sama isim mufrad sekarang. Bukan mutana, bukan jamak, bukan asma'ul khamsa. Hukumnya. Yurfa'u bid dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujar bil kasrah. Dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Contoh mitaluhu rajulun wa mu'minun wa mu'minatun. Fahadan nau'u, jenis ini minal asma'i dari isim, yutliku alaihin nahwiyun, ahli nahwu yutliku alaih, menggunakan atasnya al-ismul mufrad, dengan kata isim mufrad. Jenis ini yang mereka bilang isim mufrad. Kenapa mereka katakan ini jenis isim mufrad? Ahli nahwu, li'annahu yadullu ala wahidin aw wahidah. Karena dia menunjukkan satu laki-laki atau satu perempuan. Yaitu kan bukan 2, bukan 3, bukan asmaul khamsah. Ya. Walaisa muthanan wala majmu'an. Dan bukan muthanna, bukan pula jamak. Wa huwa yu'rabu bil harokat. Perhatikan baik-baik. Dia di-i'rab dengan tanda harokat. Dia di-i'rab dengan tanda apa? Harokat. Contohnya apa? Nah, contoh. Qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wa qala rajulun. Lihat, wa qala rajulun. Perhatikan kata rajulun. Kata belum. Farajulun ismun mufradun marfu'un. Ini diulang saja lagi nih. Rajulun adalah isim mufrad marfu'. Li'annahu fa'il. Karena dia sekarang sebagai apa? Kenapa marfu'? Karena dia sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rupanya adalah apa? Dhamma. Mudah sekali. Wa qoulihi, dan firman Allah, ataqtuluna rajulan. Contoh sudah lewat ini. Firman Allah Ta'ala, ataqtuluna rajulan. Rajulan apa? Ismun mufradun mansub. Iya kan? Isim mufrad mansub. Li'annahu maf'ulun bi. Kan dia sebagai maf'ulun bi. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasab adalah fathah. Wa qoulihi, dan firman Allah Ta'ala, auhayna ila rajulin. Dia ulang ini contoh yang sebelumnya. Cuma sebelumnya terpisah. Ketika rofa, nasab, jar masing-masing di babnya. Sekarang disatukan. Wa qoulihi ta'ala, auhayna ila rajulin. Rajulin ismun mufrad majrur. Dia isim mufrad yang majrur. Li'annahu subiko biharfi jarrin. Karena dia diawali oleh huruf jar. Subiko diawali, didahului oleh huruf jar. Wa alamatu jarihi al-kasro. Tanda jarinya adalah apa? Kasro. Lihat lagi. Thaniyan yang kedua. Ini alamatnya harokat. Yang kedua. Jam'ut taksiri. Jama' taksir. Ta'rifuhu. Pengertiannya. Huwa madalla ala aktar minat nain awit natain. Ma'atagoyurin pisi goti mufrodihi. Dia adalah apa yang menunjukkan atas 2 laki-laki atau 2 perempuan bersamaan dengan perubahan bentuk mufradnya. Bersamaan dengan perubahan bentuk mufradnya. Hukumnya. Yurfa'u bid dhammah, dirofa dengan dhammah, wa yunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah, wa yujarru bil kasra, dan dijar dengan apa? Kasra. Mitaluhu rijal wa kutub wa zayanib. Contohnya rijal, jamak dari rajul. Kutub, jamak dari kitab. Zayanib, jamak dari Zainab. Jamak dari apa? Zainab. Jelas ini.
Fahadan nau'u minal jumu'. Jenis ini dari jama' tagoyyarot fihi, berubah padanya suratul mufrodi, bentuk mufrodnya. Bentuk mufrodnya. Bikasri ro. Beliau bilang apa? Suratul mufrodi. Halal jam'i ketika jama'. Ketika jama'. An halihal asliyah. Qoblal jam'i. Dari keadaannya yang asli sebelum dijama. Jadi berubah bentuk mufrodnya ketika dijama dari bentuk aslinya ketika sebelum dijama. Mitfamatalan. Belum contohkan ya. Contoh. Rijalun. Mufroduhu rojulun. Tagoyyarot fihi. Berubah padanya suratu mufrodihi. Berubah padanya bentuk mufrodnya. Bikasri ro. Dengan dikasro siapa? Ro-nya. Kan asalnya rojul menjadi apa? Ri, dikasro. Wafatil jim, dipatah jimnya. Padahal tadi apa? Roju, doma kan? Sekarang jimnya di fathah. Waziyadatil alif qoblal lam. Dan ada penambahan alif apa? Sebelum lam. Ada penambahan alif sebelum lam. Wa min ajli hadat tagoyur. Karena perubahan ini. Yusbihu taksiru syai'. Maka mirip dengan mematahkan sesuatu. Maka dibilang jamak ini dinamakan nanti dengan jamak taksir. Jamak yang dipatahkan, yang dipecahkan. Jadi perubahan ini mirip dengan memecahkan atau mematahkan sesuatu. Ba'da'an kana sohihan. Setelah sebelumnya dia benar. Dia benar. Yusamma hadan naumil jumu'. Jenis ini dinamakan dari jama' taksir. Jama' apa? Taksir. Wahu yu'robu bil harokat. Ini inti kita sekarang. Dia di i'rab dengan tanda apa? Harokat. Dia di i'rab dengan tanda harokat. Nahu qawlihi ta'ala, tinggal contoh. Contohnya firman Allah Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lihat ar-rijalu. Qawwamuna 'alan nisa, qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal. Maka ar-rijalu jam'u taksirin. Dia adalah jama' taksir. Dia adalah jama' taksir. Marfu'un dirofa li'annahu mubtada'un. Karena dia adalah apa? Mubtada. Ar-rijalu mubtada. Kan dia ada apa di awal? Kalimat tidak ada penyakit. Kosong dari penyakit. Wa alamat rafihi ad-dhammah. Dan tanda rupanya dhamma. Wa qouli ta'ala, dan contoh firman Allah. Wa batsa minhuma rijalan. Wa batsa minhuma rijalan. Perhatikan rijalan. Farijalan jam'u taksir. Maka rijalan jam'u taksir. Mansubun dinasab. Li'annahu maf'ul bi. Kan dia maf'ulun bi. Wa alamatu nasbihil fathah. Tanda nasabnya adalah siapa? Fathah. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Walir rijali alaihinna darajah. Walir rijali. Lihat. Berubah lagi. Parrijali jam'u taksir. Majrurun jam'u taksir dijar. Li'annahu subiqa biharfi jarrin. Karena dia diawali oleh huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-kasro. Dan tanda jarnya adalah siapa? Kasro. Selesai untuk dua. Isim mufrad dan jama' taksir. InsyaAllah berikutnya baru kita lanjut lagi. Salisan yang ketiga. Itu jamu anas salim. Dan nanti yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Itu kita ambil besok. InsyaAllah ta'ala. Ada pertanyaan? Isim mufrad. Hadan na'um, maka jenis ini minal asma dari isim yutliku alaihin nahwiyun, ahli nahwu. Nahwiyun fa'il kan? An-nahwiyun ahli nahwu. Ahli nahwu yutliku alaih, menggunakan atasnya al-ismu mufrad. Jadi ahli nahwu menggunakan jenis ini, yaitu yang bukan musanna, bukan jama maksudnya. Kalau dia bukan musanna, bukan jama, bukan asmaul khamsah, ahli nahwu menggunakan ungkapan untuknya, ibarat untuknya, isim mufrad. Tuan Nabil.
Terus karena perubahan ini min ajli karena hada tagoyuru perubahan ini tagoyur perubahan hada ini karena perubahan ini yusbihu taksir syai maka dia mirip dengan memecahkan mematahkan sesuatu setelah sebelumnya dia benar dia sahih dia tidak pecah dia tidak patah terus sudah alhamdulillah. Ini kesimpulan-kesimpulan ya. Jadi harus sabar lagi. Karena dibahas di bentuk lain. Di mana? Hmm? Yang di mana itu? Yang di mana? Coba ucapkan. Yang mana itu? Hmm? Ini di Eropa dengan apa? Begini saudara, saya tanya. Tidak disebutkan siapa? Oleh penulis siapa yang tidak disebutkan? Iya, maksudnya apa yang dia tidak sebutkan? Pertanyaan saya, dia af'alul khamsah, i'rab dengan tanda huruf atau harokat? Huruf. Masa af'alul khamsah tandanya huruf? Harokat? Paham pertanyaan saya? Itu af'alul khamsah. Antum tentukan dulu. I'rabnya dengan tanda huruf atau harokat? Huruf. Sekarang penulis baru bahas apa? Baru antum mau cari. Tunggu datang di huruf baru antum akan dapat. No, penulis berarti bukan ahli. Masa di pembahasan tanda harokat baru dia bahas siapa? Af'alul khamsah. Nyambung gak? Nanti orang bilang jaka sembung bawa golok. Paham ini? Iya kan? Ini yang kita bahas adalah yang alamatnya apa dulu? Harokat. Nah, jadi ya heran. Kenapa tidak masuk af'alul khamsah? Tandanya huruf bukan harokat. Nanti insya Allah setelahnya nanti ada pembahasan ya ucapan dari penulis al-mu'rabatu bil huruf yang di-i'rab dengan tanda apa? Huruf. Ini baru yang di-i'rab dengan tanda apa? Harokat. Jelas tak? Sudah? Sudah ini? Alhamdulillah. Baik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka